Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Jario Dorenda Golbi dengan BP 1911521021 dari kelas praktikum BPL 01 jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah praktikum BPL. Tugas besar saya ini saya kasih nama Sistem Aplikasi Masuk Kolam Renang di Andalas. Nah, program sistem saya ini akan bersihkan beberapa materi pembelajaran dari praktikum BPL dari awal hingga akhir. Itu diantaranya inheritance, interface, string, indet, pengolahan database, manipulasi objek dan file, konstruktor overriding, kelas, atribut dan metode, dan pengurutan percabangan dan proses matematika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke programnya, pertama-tama kita pastikan dulu kita telah membuat database. Nah, di sini saya telah membuat database dengan nama TB Prak BPL dan tabelnya dengan nama kolam renang. Di sini saya telah mengisi data-datanya sebelumnya dengan 4 buah data. Dari 4 buah data seperti terlihat. Nah, selanjutnya di program Java kita, pastikan dulu kita telah memasukkan JDBC Java-nya ke project Java kita. Dengan di sini practice. JDBC ini gunanya untuk mengkoneksikan database kita dengan Java project kita. Nah, ini saya telah masukkan JDBC-nya MySQL connector ke project Java kita di project BPL. Nah, program saya ini masuknya bisa sebagai dua tipe, itu sebagai admin dan sebagai user. Pertama-tama saya jelaskan dulu sebagai user. Nah, di sebagai user ini di sini kita masuk sebagai ada dua, seperti saya bilang tadi, kita masuk di program ini ada dua cara. Pertama dengan admin dan kedua dengan user melalui metode masuk ini. Nah, kita tinggal memilih antara satu atau dua dengan cara percabangan switch. Kita pilih dengan memasukkan inputannya dengan scanner. Nah, kita pilih satu atau dua. Kalau satu, kita masuk ke program admin. Jika dua, kita masuk ke program user. Untuk memanggil ini, di program kita buat masuk yang di awal. Ini mewakili nama kelas, dan masuk kedua ini adalah mewakili metodenya. Nama kelasnya masuk, dan metodenya adalah masuk dengan mkcl. Maka kita panggil di program. Kita panggil metode tersebut di program. Nah, selanjutnya kita pampilkan dulu. Nah, ini kita panggil yang ada di kelas masuk tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu sebagai user dulu. Di sini sebagai user kita akan berarti ini adalah tertuju ke kelas menu yang ada metode menu utama. Jadi ada menu. Nah, di kelas menu ini menampilkan yang berhubungan dengan user. Nah, di sini terdapat dua pilihan lagi, yaitu info kolam renang dan pilih kolam renang. Sama seperti sebelumnya, kita pilih dengan percabangan switch, memasukkan angkanya dengan import Java scanner. Jika memilih satu, itu masuk ke menu info, ke kelas menu info. Metode yang ada di dalamnya ada metode menu info. Atau jika memilih kedua, kita akan diarahkan ke metode menu daftar yang ada di kelas menu daftar. Oke, kita tampilkan menu daftar, kelas menu daftar, menu info. Nah, pertama di menu info. Di menu info ini kita panggil beberapa metode seperti metode set jumlah, set lebar, set luas, set panjang, set tinggi, set volume, tampilan detail info. Nah,
saya membuatnya ini di kelas detail dewasa karena di sini ada objek baru detail 1. Detail 1 itu mewakili dari kelas detail dewasa. Sama seperti yang di bawahnya, untuk detail 2 itu di kelas detail anak. Untuk memanggil metode yang ada di kelas detail anak ini menggunakan objek baru itu detail 2. Nah, metode-metode itu ini metode-metode yang ada di kelas detail anak itu yang kita panggil dengan objek baru. Lah, kita lihat di kelas detail anak dan detail dewasa. Nah, di sini dilihat bahwa detail anak dan detail dewasa itu merupakan inheritance dari kelas detail. Karena dia maksudnya ini adalah kelas anaknya dari kelas induk detail. Karena kelas anak maka dibuat kelas seperti ini. Detail anak, string, umur, teja harga, kolam renang, umur, super, seperti ini. Detail dewasa pun seperti itu, karena ini inheritance, perwakilan dari kelas induk detail, maka ini dipanggil lagi. Kita lihat kelas induknya yaitu kelas detail. Nah, di kelas detail inilah kelas induknya. Di sini di kelas detail ini saya menggunakan metode getter setter untuk men-set metode-metode yang ada di kelas info tadi, seperti metode panjang, lebar, tinggi, jumlah, luas, volume. Di metode-metode ini saya menggunakan getter dan setter, terus return, di getting, dan setting sampai ke metode volume. Volume ada proses matematikanya, dan metode luas juga ada proses matematikanya untuk menghitung luas menggunakan variabel P dan L. Luas panjang kali lebar, dan volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Maka kembalikan nilai volume, return, terus kita panggil. Nah, untuk umur dan harga itu saya menggunakan konstruktor, bukan metode setter getter lagi. Karena konstruktor maka dibuatkanlah seperti ini. Nah, yang inilah yang kita buat tadi di kelas anaknya, detail anak dan detail dewasa. Kita panggil ini karena dia konstruktor. Nah, selanjutnya kita masukkan ke public tampilan detail info. Nah, inilah yang akan ditampilkan nanti di program. Di sini saya menggunakan string ended, itu salah satu metode string to concat. String to concat ini adalah string yang digunakan untuk menambah string dari string lainnya. Seperti contohnya di awal ini, ada string pertama luas area. Nah, luas area. Maka kita tambahkan dengan string to concat dengan string lainnya, yaitu string kolam renang. Maka yang akan muncul nanti adalah luas area kolam renang sama dengan. Maka akan menjadi satu string yang baru. Nah, begitu pula dengan string-string lainnya. To concat, menggunakan to concat. Batas string untuk memanggil batas umur biaya per orang itu kita panggil dengan dis umur, yaitu yang ada di detail umur dan detail yang ada harga. Nah, ini kita panggil di menu info. Nah, ini kita panggil set. Kita menggunakan yang dipanggil adalah setnya. Set jumlah, masukkan angkanya. Set lebar, masukkan angkanya. Set luas, kita panggil luas. Set panjang, masukkan angkanya. Set tinggi, masukkan angkanya. Set volume, panggil volumenya. Dan terakhir, tampilin data detail infonya. Karena tadi ada yang konstruktor, maka kita panggilnya yang konstruktor umur dan harga. Maka yang kita untuk memanggil konstruktor itu kita masukkan ke sini. Begitu pula dengan detail anak. Detail anak seperti itu juga. Nah, setelah dipanggil semuanya, muncul lagi perintah kembali ke menu utama. Ya atau tidak, kita isi dengan scanner. Dengan melakukan pencabulan switch. Kalau ya ke menu utama, kalau tidak program berhenti. Coba kita lakukan. Sebagai user, angka 2. Oke, info kolam renang.
Nah, akan ditampilkan seperti ini. Nah, yang tadi kelas anak sampai kelas kelas anak dan kelas induk tadi hanya menampilkan yang ini saja sampai jumlah kolam renang. Nah, untuk memanggil konstruktornya, maka dibuatlah yang super tadi, metode super tadi. Itu pula dengan kolam renang anak-anak. Untuk inheritance hanya sampai di sini. Langsung kita tambahkan kodigan baru untuk kelas memanggil dari kelas induknya. Itu metode super tadi. Oke, kembali ke menu utama. Ya. Nah, selanjutnya di menu utama ada pilih kolam renang. Nah, pilih kolam renang ini kita diarahkan ke menu daftar, ke kelas menu daftar. Oke, kelas menu daftarnya. Ini tampilan menu daftar. Di menu daftar ini kita panggil beberapa metode. Itu ada metode tanggal, kolam dan pilih kolam, nomor pendaftar, nama pendaftar, jumlah pendaftar, biaya, diskon 1, diskon 2, total biaya, dan insert data. Jika semuanya telah diisi, maka akan tampil ingin edit data. Ingin edit data ini jika terjadi kesalahan saat penginputan data di metode-metode sebelumnya. Jika ya, maka akan diulang lagi. Jika tidak, maka jika ya akan diulang lagi. Nah, jika tidak, akan lanjut ke ulang pilih. Ke ulang pilih, akan diulang lagi dari awal. Kalau tadi yang edit, maka akan diedit berapa data yang akan ditampilkan di metode edit data ini. Jika ulang pilih, maka diulang lagi dari awal. Tanggal, pilih kolam, nomor pendaftar. Karena ada proses ulang, maka dilakukanlah perulangan dengan menggunakan perulangan do while. Dilakukan dulu programnya, baru dilakukan perulangan. Perulangan dilakukan jika diisi dengan Y. Jika tidak, program berhenti. Di sini ada objek baru yang nama daftar. Nah, objek baru daftar ini dibuat untuk mengganti dari kelas daftar. Untuk memanggil metode dari kelas daftar ini dibuatkanlah objek baru dengan daftar D kecil. Kita lihat menu daftar, kelas daftar. Nah, kelas daftar di sini. Kelas daftar itu merupakan implements dari pilih. Pilih maka kelas pilih merupakan kelas interface yang berisikan metode-metode yang akan diproses di kelas daftar nantinya. Metode-metodenya itu adalah sebagai berikut. Nah, metode-metode inilah yang akan diproses di kelas daftar. Kelas daftar itu merupakan implements dari interface pilih. Oke, selanjutnya dalam kelas ini pertama-tama kita buat dulu parameternya database seperti biasa. Terus inputan scannernya, karena ada import scanner. Variable-variabelnya itu ada integer, nomor, jenis, banyak BK dewasa, BK kanak, sebagainya. Ada string juga, dan membuat object connection dan statement. Oke, metode-metode yang ada di interface pilih tadi kita buatkan dalam overriding. Nah, overriding di sini. Di sini ada overriding seperti metode tanggal, nomor pendaftar, pilih kolam, nomor pendaftar, jumlah daftar, biaya, diskon 1, diskon 2, sampai seterusnya itu menggunakan overriding. Oke, pertama di metode overriding nomor pendaftar. Ada sistem panggil nomor pendaftar dan inputan dengan scanner. Di sini kita menggunakan inputan dari usernya. Pilih kolam juga seperti itu. Masukkan angkanya. Sebelumnya ada metode public tanggal. Nah, di sini ada string date. String date ini untuk menampilkan tanggal hari ini. Tanggal di mana program ini dijalankan.
Maka program sekarang berada di tanggal 18 bulan 12 2020. Maka program ini jalankan pada tanggal tersebut. Maka ditampilkan untuk tanggal tersebut dengan format E ini hari, Y ini adalah tahun, M bulan, dan DD adalah hari tanggal. Maka ditampilkan lewat sistem outprintnya tanggal dan waktu saat ini tanggal. Terus selanjutnya ada metode-metode yang lain. Pendaftar sudah, pilih kolom nama pendaftar. Nah, dimasukkan nama pendaftar ke perintah nama pendaftar. Nah, kita masukkan namanya dengan scanner. Nah, di sini ada metode string to uppercase. To uppercase ini adalah string dengan mengubah karakternya dari huruf kecil ke huruf besar. Nah, saat memasukkan nama pendaftar nanti, kita memasukkannya dalam huruf kecil. Akan ada metode string to uppercase, maka di database itu akan muncul sebagai huruf besar. Selanjutnya itu metode jumlah pendaftar. Ya, berapa jumlah pendaftarnya dimasukkan ke sini, jumlah pendaftar anak diinputkan di sini. Selanjutnya ada buat biaya, ada proses metodikanya. Biaya dewasa itu 30.000 kali banyak dewasa. Kemudian ditampilkan banyak biaya anak 10.000 dikali banyak anak. Kemudian ditampilkan. Nah, kemudian diskon. Nah, diskon di sini saya menggunakan perjabaran if. Di sini ada beberapa kondisi-kondisi untuk metode diskon satu ini. Diskon satu ini adalah diskon yang akan digunakan untuk diskon dewasa, pengunjung dewasa. Untuk if pertama itu jika banyak dewasa besar dari 2 dan kecil sama dari 5, maka diskonnya yaitu biaya awal bagi 10. Nah, maka ditampilkan diskonnya berapa. Jika kondisi kedua, jika banyak orang dewasa itu lebih dari 5, maka diskonnya adalah biaya awal dibagi 20. Kemudian ditampilkan. Nah, jika itu banyak dewasanya kecil sama dari 2, proses metodikanya diskonnya tidak ada diskon yang didapatkan. Begitu pula dengan diskon 2. Diskon 2 ini digunakan untuk diskon untuk pengunjung anak-anak. Sama seperti yang tadi, pada diskon dewasa. Besar dari 2 dan kecil sama 5, biayanya dibagi 10, diskonnya itu seterusnya sampai kecil sama dari 2. Kemudian overriding metodenya total biaya. Total biaya ini kita menggunakan proses metodika juga. Total biaya merupakan biaya dewasa dikurangi diskon, ditambah biaya anak dikurangi diskon anak. Maka kemudian ditampilkan total biayanya. Total biaya. Nah, hasil dari metode-metode ini kita masukkan ke database. Nah, untuk masukkan database itu kita menggunakan metode insert data. Nah, di sini kita terhubung ke connection statement, create statement. Nah, di sini query yang kita gunakan yaitu string SQL insert into kolam renang. Ini nama tabel dengan value ini semuanya. Nah, kemudian dijalankan SQL-nya, terus ditutup. Jika gagal, akan muncul perintah dari catch, jadi kesalahan. Nah, kemudian tadi ada panggilan untuk edit data. Untuk mengedit data, kita menggunakan metode edit data ini. Nah, di sini untuk mengedit hanya ada nama pendaftar. Kita edit dari berdasarkan nama daftar, jumlah pendaftar dewasa berapa, jumlah pendaftar anak berapa, biaya pendaftar dewasa berapa, biaya pendaftar anak berapa, diskon-diskon yang ditampilkannya, sampai total biaya yang dilakukannya berapa. Nah, baru kita jalankan. Jalankan programnya, query-nya berarti karena edit itu kita update kolam renangnya. Set jumlah dewasanya berapa, jumlah pengunjung anaknya berapa, biaya dewasanya berapa. Nah, parameter berdasarkan nama peserta. Nah, di sini kita mengubah datanya berdasarkan kolom nama peserta. Maka yang kita ubah itu hanya kolom nama peserta yang ada di nama ini. Jika di sini namanya Abdul, maka yang kita ubah cuma data-data Abdul saja, data-data lain tidak. Maka kita secure statement connection.
Kemudian jika gagal akan muncul di catch. Nah, sudah. Selanjutnya coba kita panggil. Sebenarnya itu otomatis kita sudah menginputkan Java SQL yang kita perlukan. Ini untuk import Java SQL ke database. Ini Java, import Java untuk format data tanggal. Dan ini import data untuk scanner. Nah, coba kita jalankan untuk menu pilih. User, pilih kolam, jenis kolam yang salah keduanya. Mau daftar karena ada 4 data yang telah masuk. Nomor 5, nama pendaftar Abdul. Coba pendaftar dewasa ada 8, 4 anak-anak. Berapa biayanya? Ingin edit data. Kita lihat dulu apakah data Abdul masuk. Oke, telah masuk. Data Abdul nomor 5. Oke, ingin edit data. Silakan ya. Kita edit datanya. Berdasarkan nama pendaftar tadi Abdul. Coba pendaftar dewasa tadi ada 8. Kita masukkan 11. Pendaftar anaknya 6. Akan muncul total biayanya berapa. Apakah data tadi jumlah dewasa 8. Kita lihat apakah telah diedit. Oke, setelah diedit 11, 6. Ulang pilih ya. Kita masukkan yang lain, jenis kolamnya dewasa, monitor 6, city, ada 4, anak 0, muncul ini data no. Ulang pilih no. Oke. Nah, ada apa saja. Ini 2 data kita masukkan hari ini, Friday. Ada Abdul dan Siti. Yang data 1 sampai 4 itu data kemarin yang setelah saya masukkan. Itulah untuk program berdasarkan user. Selanjutnya kita masuk sebagai admin. Nah, untuk admin kita masuk sebagai admin. Di sini kita memilih angka 1. Kan tertuju ke kelas admin. Yaitu metode admin, metode masuk admin. Kita buka kelas admin. Akan muncul menu admin di sini. Di menu admin itu ada 4 pilihan. Ada tampilan data, hapus data, cetak data, dan total pemasukan hari ini. Nah, di berdasarkan pilihan tadi, kita masukkan angka-angkanya berdasarkan dengan scanner, dan pemilihannya dilakukan dengan pasangan switch. Ada case 1, memilih angka 1, itu akan terhubung ke kelas data metode lihat data. Memilih angka 2, itu kelas admin data, metode hapus data. Nomor 3, itu kelas admin data, metode cetak data. Memilih angka 4 itu tertuju ke kelas admin data, metode pemasukan. Berarti semuanya ada di kelas admin data. Kita buka kelas admin data. Nah, di sini. Pertama-tama itu kita koneksikan dulu ke database seperti biasa, membuat public ini, membuat objek yang berkaitan database, connection, statement dataset, class variable, pilihan, string pilihan dan scanner masuk. Dan ada string ended. String ended itu metode date-nya sendiri. Seperti tadi dengan simple date formatnya sama. Nah, untuk memanggilnya dengan string tanggal. Oke, pertama-tama kita lihat data dulu. Sini kita memanggilnya. Pertama itu kita mengkoneksikannya, sudah jelas. Nah, di sini query kita pakai adalah select bintang from kolom renang. Ini maksudnya adalah menselect semua kolom atau semua kolom yang berada di kolam renang. Kita masukkan semuanya. Nah, di sini simpan di RS statement query. Tampilkan akan ditampilkan sebagai berikut nantinya. Di sini kita menggunakan while karena data yang
data yang akan kita tampilkan itu berulang. Itu kita tampilkan nomor masuk, ditambah rs get in. Ini memanggil value pada kolom nomor peserta. Selanjutnya tanggal masuk, memanggil value yang ada di kolom tanggal masuk, sampai seterusnya memanggil value yang ada di kolom total biaya. Ini akan ditampilkan semuanya yang ada di database. Selanjutnya itu karena kita akan memanggilnya berdasarkan tanggal saja, where tanggal masuk sama dengan tanggal. Oke. Berarti kita hanya menampilkan select from dari kolom renang ini berdasarkan tanggal masuk saja. Itu tanggal ini. Tanggal di sini dan tanggal sekarang. Kita berdasarkan program ini dijalankan. Jika berhasil, beri pesan berikut. Jika gagal, akan sampel pesan dari print static trace ini. Jika sudah, tampilkan lagi kembali ke menu admin dengan pencabangan switch ya, yes or no. Selanjutnya metode hapus data. Sama seperti yang di atas, hanya bedanya pada query. Query-nya yaitu delete from kolom renang. Ini hanya ini akan mendelete sebuah data data yang ada pada tabel kolam renang. Data telah terhapus. Sama seperti tadi, kembali ke menu yes or no dengan pencabangan switch. Nah, di sini ada metode cetak data. Pada cetak data ini kita akan menyalinnya ke file txt. Pertama-tama kita membuat folder dulu dengan nama folder cetak data. Membuat folder selanjutnya membuat file di dalam folder cetak data tersebut dengan nama file laporan txt. Terus kita buat filenya, barulah kita isi file tersebut. Pertama kita panggil dulu filenya, kita panggil file laporan txt, terus kita isi file tersebut dengan metode ini, dengan statement ini, membuat objek baru dengan nama PR. Kemudian koneksi ke database, kemudian kita panggil SQL-nya. Nah, ini. Yang akan kita cetak hanyalah data yang berdasarkan tanggal masuk saja. Semua data yang ada pada tabel kolom renang berdasarkan tanggal masuknya saja. Itu tanggal sekarang kita masukkan. Maka kita panggil bersama berikut, sama seperti tampilan data tadi, hanya saja kita menggunakan PR, yaitu print writer, objek baru dari statement print writer. Jika berhasil, muncul data tersimpan. Jika tidak, muncul statement data tidak tersimpan. Kemudian langsung lagi ke statement, kembali ke menu admin, yes or no dengan pencabangan switch. Selanjutnya untuk pemasukan, sama tadi kita membuat file baru di dalam folder cetak data dengan nama filenya pemasukan.txt. Kita buat filenya, selanjutnya kita panggil file tersebut pemasukan txt. Kita buat objek baru untuk mengisi file tersebut dengan nama PR1. Hubungkan ke database. Nah, query yang kita pakai adalah ini, select sum total biaya from kolam renang where tanggal masuk. Ini adalah sum, menjumlahkan semua nilai yang ada pada kolom total biaya dari tabel kolam renang berdasarkan tanggal masuk, itu tanggal sekarang. Tanggal sekarang. Terus kita salin, kita masukkan ke txt-nya, kita tampilkan sebagai berikut. Nah, kemudian jika berhasil data tersimpan, jika tidak sistem error. Kemudian kembali lagi ke statement, kembali ke menu admin, pilihan yes or no. Oke, kita coba jalankan. Min nomor 1. Pertama kita tampilkan dulu datanya. Oke, ini dia. Tampil data hanya nomor 5 dan 6. Kenapa? Karena kita tadi memanggilnya berdasarkan tanggal sekarang. Data 1 sampai 4 itu tanggal kemarin, tanggal 17 bulan Desember. Yang kita tampilkan adalah tanggal sekarang, 18 bulan Desember. Itu data nomor 5 dan 6. Oke, data tersebut ditampilkan.
Kembali ke menu admin ya. Kemudian kita cetak. Oke, data tersimpan. Kembali ke menu admin ya. Total pemasukan hari ini nomor 4. Oke, data tersimpan. Kita lihat di file folder cetak data yang telah kita buat. Foldernya di folder project kita di tbppl. Nah, ini cetak data. Ada 2 file txt untuk laporan hari ini. Nah, muncul. Inilah yang akan kita cetak. Kemudian untuk pemasukan. Total pemasukan hari ini. Nah, ini. Ini adalah jumlah dari data kedua data ini. 370 tambah 500 tambah 108. Totalnya 3.478.500. Ya, sama. Oke. Nah, untuk hapus data, lihat. Tadi kita menghapus semua isi data yang ada di tabel kolom renang. Kita coba hapus data. Oke, data telah terhapus. Kita lihat apakah semua data telah terhapus. Oke, semua data telah terhapus. Sekarang tabel kolom renang tidak ada data, sudah kosong. Nah, begitulah proses program berdasarkan admin. Oke, sekian program yang saya tampilkan. Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan saya mengenai tugas besar mata kuliah praktikum PPL kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.